ini bagaimana planning dan atau identifikasi yang sekali merupakan perjalanan kita atau bukan Bapak. Terima kasih Bu Sofia. Berarti ya jadi terkait dengan dilema etika dan dilema itu saya biasanya mengidentifikasinya jadi nilai-nilai yang bertanya. Kalau dilema etika itu mengandung dua pilihan benar lawan benar atau benar. Nah kalau dilema itu pasti benar itu benar lawan benar itu dalam ini selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bu Reni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua pertandingan yang sama-sama berat atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Jadi yang disebutkan nanti itu adalah dinamika ya. Kalau kita dengan masalah kita harus dengan kasus di mana dua itu sama memulai itu biasanya berkontribusi pada tiga prinsip itu yang pertama adalah berbasis hasil akhir kemudian yang kedua adalah strategi sampai kita mengambil keputusan itu melanggar strategi dan yang ketiga adalah perlakuan dan strategi. Selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Reni lakukan selama ini. Jadi dulu sebelum saya ikut pemula ya Bu, akan pertanyaan zaman. Dulu waktu saya ikut pemula sebelum ikut pemula dalam pengambilan keputusan itu ya saya intinya memilih dari kebermanfaatan dan kesan. Dan ternyata setelah saya ikut pemula itu saya mendapatkan ilmu ternyata itu ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam pengambilan keputusan. Yaitu ada 9 langkah. Yang pertama di dalamnya kita mengenal nilai apa saja sih yang bertentangan. Kemudian yang kedua menentukan pihak yang terlibat, siapa saja yang terlibat. Yang ketiga mengukur yang keempat, kemudian pengujian benar atau salah, kemudian benar lawan benar, dan melakukan prinsip resolusi, investigasi, penelitian, dan baru membuat keputusan. Nah setelah membuat keputusan itu kita juga harus melakukan penelitian. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bu Reni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus. Ya, kalau hal yang saya anggap efektif yaitu tadi saya menggunakan 3 prinsip yang sudah saya lakukan, yaitu pertama hasil akhir tujuannya itu apa, kemudian yang kedua orientasi pada aturan, dan yang ketiga adalah analisis. Selanjutnya kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini. Tentunya dalam 9 saya tidak sulit. Jadi beberapa tantangan yang saya hadapi adalah terkait kebenaran melawan kesetiaan, kemudian kebenaran melawan kesetiaan, keadilan melawan kebenaran, kemudian kebenaran melawan kesetiaan, kemudian perlindungan jangka pendek melawan jangka panjang. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu kita harus berpikir di depannya nanti berbalik. Dan yang terakhir tentunya adalah paradigma yang itu yang selama ini saya anggap sebagai tantangan ketika kita menghadapi kasus dilema etika. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bu Reni memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah kasus etika? Dan apakah Bu Reni juga langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau untuk prosedur seperti apa yang Bu Reni lakukan? Tentunya dengan pengambilan keputusan itu ketika kita mendapatkan pengambilan pasti ada masalah dulu ya. Dan dalam kasus tersebut kita mengetahui ini keputusan ini harus segera diambil saat ini atau masih ada waktu untuk kita proses berikutnya
atau proses kita melakukan langkah-langkah itu. Kalau biasanya sih kalau untuk jadwal tidak ada ya, karena kan sebuah keputusan yang kita ambil itu tentunya bukan dari suatu hal masalah gitu ya. Jadi tidak ada jadwal. Tapi ketika ada keputusan yang harus kita ambil itu masih ada jeda waktunya, pasti akan berbuat langkah-langkah konkret seperti yang sudah saya sampaikan tadi, 9 langkah. Tentunya 9 langkah itu kan kalau kita lakukan dengan benar-benar pasti kan itu juga akan baik. Tapi itu membutuhkan proses. Nah, ketika sebuah keputusan itu harus diambil saat ini juga, itu tentunya juga kita harus cepat berpikir bagaimana untuk bermanfaatnya. Karena ini harus banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Ada seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mudah atau membantu risiko ini dalam pengambilan keputusan dalam artinya dalam lingkup sekolah ya. Ini banyaknya terkait kegiatan pembelajaran di sekolah ya. Artinya saya pasti melibatkan guru besar, apalagi dengan orang-orang yang mungkin terlibat atau relevan ketika saya mulai keterangan terkait dengan fakta tadi ya. Kemudian juga saya selalu kalau misalkan melibatkan khusus dari orang tua, saya selalu buka komite. Dan selanjutnya juga yang mendukung dalam kegiatan pengambilan keputusan itu juga tidak kalah penting adalah pengawas sekolah. Jadi ketika solusi di dalam lingkup sekolah belum terpecahkan, saya pasti minta bantuan pengawas sekolah untuk memudahkan saya untuk mencari solusi yang paling benar dan tentunya tidak melanggar prosedur yang ada secara terbiasa. Ya, terima kasih. Ya, kalau belum menemukan solusi kita akan dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bu Reni take dan dari pengalaman tadi, keputusan terima etika itu apa yang terjadi. Jadi kelas terima etika ini memang masih ya daripada kelas rujukan moral. Kalau rujukan moral kita sudah pasti tahu kalau itu salah pasti tidak ada kita pilih. Tapi kalau terima etika ini tentunya kita sebagai seorang pemimpin kita harus mengambil keputusan secara bijak. Juga mungkin bagi seorang guru ketika menjadi seorang yang belajar, dia juga harus mengambil keputusan secara. Terima kasih ya, ini atas waktunya. Semoga kita berhasil dan ini terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tengah. Berikut kabarnya. Ini saya mohon maaf dalam waktunya sebentar. Saya ini kan sudah melaksanakan pendidikan guru penggerak. Hari ini saya meminta izin ke Pak Taurat untuk wawancara tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti saya ajukan beberapa pertanyaan. Baik, yang pertama nih Pak Tohar. Ya, selama ini bagaimana Pak Tohar dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau kita berbicara kasus itu tentu saja tidak lepas dari kita pikirkan juga siapa saja yang terdampak itu yang harus Terima kasih Pak Toha. Yang kedua, selama ini bagaimana Pak Toha menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. dalam segala hal itu kita selalu berpegang pada nilai
standar saja ya, kita sebelum memecahkan suatu masalah itu identifikasi masalah. Kita harus betul-betul memahami secara objektif permasalahan yang kita hadapi yang akan kita pecahkan. Tentu saja setelah kita memahami suatu permasalahan, terus juga yang kita lakukan itu nanti harus sesuai dengan norma-norma itu sendiri. Terus seberapa luas dampaknya itu yang menjadi pertimbangan. Jadi ini mengidentifikasi. Nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Toha anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, sebenarnya sama ya. Pertama itu kita harus betul-betul memahami permasalahan tersebut sebelum mengambil keputusan. Tentu saja setelah kita memahami permasalahan tersebut, kita baru mengambil langkah-langkah agar langkah-langkah itu bisa yang terbaik. Intinya memahami permasalahan terus baru mengambil langkah selanjutnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa saja, Pak? Tantangannya ya tentu saja itu dampaknya ya. Kita berbicara tantangan itu selalu memikirkan dampak untuk jangka panjangnya, dampak untuk jangka pendeknya, itu selalu saya jadikan pertimbangan untuk kami. Jadi mempertimbangkan dampak jangka panjang dan juga dampak jangka pendek. Ya. Apakah Pak Toha memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak Toha juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa? Kalau prosedur saya kira juga tidak cukup, hanya saja kita selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Kalau memang situasinya memungkinkan, ya setelah kita mengambil pertimbangan mungkin ya itu bisa langsung kita ambil keputusan. Tapi kalau situasinya kurang memungkinkan, mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain mungkin itu ya harus kita lakukan. Jadi melihat situasi dan kondisi. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Toha dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah dalam penyelesaian suatu masalah itu ya tentu saja situasi dan kondisi. Ada situasi yang memungkinkan, ada situasi yang tidak memungkinkan. Nah, intinya faktor situasi itu sangat membantu dalam penyelesaian. Pertanyaan yang terakhir Pak Toha, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Toha petik dari pengalaman Pak Toha mengambil keputusan dilema etika? Kita itu selalu mendasarkan pada ketentuan norma yang berlaku. Yang pertama, terus yang kedua itu dalam mengambil keputusan itu selalu berpikir pada dampak positif dan negatif. Maka itu sudah cukup. Alhamdulillah, terima kasih Pak Toha. Ini sudah beberapa pertanyaan saya ajukan.
Semoga dari wawancara ini bermanfaat bagi saya dan sukses selalu buat Pak Toha dan sekolahnya. Saya izin dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.